Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang terhormat. Selamat datang di acara Web Summit Satu Data Indonesia 2021 dengan tema utama kita yaitu Satu Data Indonesia. Day 1 BRI Hall dengan tema Data Integrity, Inclusive and Governance. Kami informasikan bahwa acara akan berlangsung selama kurang lebih 3 jam ke depan dengan menggunakan teknologi virtual stage dan juga virtual broadcasting TV studio serta green virtual background dengan platform Zoom Kirit Web Summit yang akan kita mulai dari pukul 13.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Web Summit ini juga ditayangkan live di YouTube channel Abdi TV jika ruangan Zoom sudah penuh. Kami juga mengundang pembicara pakar dan juga panelis dari kalangan pemerintah, industri perbankan, telco, dan juga narasumber untuk berdiskusi mengenai Perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang berisi kebijakan tentang manajemen dan juga tata kelola data bertujuan menciptakan big data yang berkualitas, aksesibel, akuntabel, dan dapat dipakai oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat pusat dan juga daerah. Big Data NIK Social ID dikelola oleh Dirjen Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri menjadi Satu Data Indonesia yang sangat penting untuk menentukan kredensial klien dan juga pengguna bagi semua pemain e-commerce, telco, asuransi, ride hailing, dan juga payment system serta digital bank and money and fintech. Dan kami himbau kepada Bapak Ibu yang terhormat untuk dapat menjaga ketertiban selama acara berlangsung dan mohon untuk tidak keluar dari ruangan BRI Hall sampai dengan acara ini selesai dan kami akan menotomatiskan untuk mematikan atau memute speaker Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu bisa menulis pertanyaan di icon Q&A box dengan format yaitu nama, _instansi, ditujukan kepada siapa, pertanyaannya. Dan kami ingin menginformasikan Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengisi feedback form di menu Q&A box sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat Web Summit Satu Data Indonesia 2021. Acara Web Summit Satu Data Indonesia 2021 akan kita mulai dalam kurang lebih 30 menit ke depan. Dan perlu kami informasikan juga kepada Bapak Ibu bahwa di akhir acara nanti kita akan melakukan pengundian. Ada 6 buah door prize berupa Dell Backpack dan juga buku AI atau buku Cybersecurity, persembahan spesial dari Abdi, Asosiasi Big Data and AI, dan juga PT Micronix Internus. Bapak Ibu para peserta Web Summit Satu Data Indonesia yang kami hormati, acara Web Summit Satu Data Indonesia 2021 Day 1 BRI Hall dengan tema Data Integrity, Inclusive and Governance akan dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan memberikan sikap hormat, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
menyanyikan lagu Indonesia Raya selesai. Baik, acara pertama akan kita mulai dengan kata sambutan atau welcoming address dari Chairman Asosiasi Big Data and AI atau ABDI yang akan langsung disampaikan oleh Dr. Rudi Rusdiah MA. Dan kepada yang terhormat Bapak Dr. Rudi Rusdiah, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih MC Priscilia Wiradinata for your kind introduction. Yang terhormat Dr. Insinyur Suharso Monoarfa, Menteri PPN, Ketua Bappenas. Honorable Mr. Jason Chang, Presiden Huawei Cloud and AI Indonesia Business Group. Yang saya hormati Dr. Indra Utoyo, Director of PT Bank BRI. Yang saya hormati Profesor Dr. Sudan Arif, Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Distinguished Board Panelists, Mrs. Helen Chua, Senior Sales Director of NEC Asia Pacific, Bapak Iqbal Rustandi, Eksekutif Huawei, Dr. Hari Budiarto, Kepala Badan Litbang SDM Kominfo, Bapak Feby Salianto, Chief Enterprise and SME Officer, PT XL Axiata, Bapak Triyono Gani, MBA, Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital OJK, Bapak Danar Wijantoro, EVP Enterprise Data Management Bank BRI. Yang saya hormati discussion penanggap Dr. Sinta Roshadi, Kepala Departemen Hukum TIK dan Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Last but not least, moderator panelis Dewan, Insinyur Heru Stadi PhD. Bapak Ibu peserta Web Summit SDI 2021, rekan media, para sponsor dan pendukung acara yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, salam sehat, dan optimis bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, saya Rudi Rusdiah, Chairman dari ABDI, Asosiasi Big Data dan AI, Chief Editor dari Komite ID, dan CEO dari PT Micronic Internusa. ABDI sangat bangga dapat tetap menyampaikan welcoming address ini bersama Dirjen Dukcapil dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju dan teknologi provider yang hadir kepada 1.200 lebih peserta Web Summit yang bahagia selama pandemi COVID-19 gelombang kedua yang semakin memuncak tajam sekali. Web Summit di streaming live di ABDI TV YouTube channel jika room Zoom BRI e-hall penuh. Bagaimana struktur dari dan forum SDI Satu Data Indonesia? Menurut Perpres Satu Data Indonesia, di tingkat pusat dan daerah ada forum SDI dengan sekretariat dan ketuanya Menteri Bappenas yang akan bicara pada Dewan, beranggotakan Dewan Pengarah, Pembina, Data, seperti Kemendagri, yang akan bicara pada D2, Kementerian Keuangan yang dalam hal ini diwakili oleh OJK dan BI pada D2, Kementerian PAN yang akan mengambilkan keynote pada D2, badan seperti BPS juga Dewan dan BSSN juga pada nanti pada event kami Data.gov AI 21 Oktober. Di tingkat kementerian misalnya, Kemendagri itu memiliki Dirjen Dukcapil sebagai data provider dan wali datanya. Sedangkan di Kementerian BUMN yang tersebar di yang mempunyai banyak BUMN, itu ada BRI, Telkom, Mandiri, dan seterusnya, yang semuanya memiliki wali data konsol masing-masing, dan data producer. Sangat canggih sebetulnya, bank-bank pemerintah yang besar-besar ini. Pada tingkat Pemda di provinsi, kabupaten, kota, juga ada forum Satu Data Indonesia daerah dan Dewan Pembina daerah yang masif dan besar. Sedangkan itu nanti akan hadir Wali Kota Ambon, Bapak Richard Lohena Pesi, SH, mewakili jajaran Pemda di Indonesia. Jadi sebaran data yang luar biasa masif dan complicated di tingkat pusat, daerah, dan global, harus ada sense of urgency untuk harmonisasi dan integrasi interoperability Satu Data Indonesia yang luar biasa besarnya.
Sebetulnya ini juga sebuah opportunity bagi tech provider, industri, untuk mendukung pemerintah pusat dan daerah. Mengapa ABDI selenggarakan Web Summit Satu Data Indonesia? Apa relevansinya dengan Dukcapil? Ide Web Summit Satu Data Indonesia ini berawal dari keynote Profesor Sudan, Dirjen Dukcapil, di Data AI 2020 tahun lalu, yang diikuti dengan kunjungan ABDI ke forum dari Dukcapil di Pasar Minggu, control center beliau di control center dari Dirjen Dukcapil. Dengan dashboard yang ada memetakan seluruh kegiatan transaksi data kependudukan di Republik Indonesia yang luar biasa masifnya, karena ada 2.800 plus stakeholder dari Dukcapil ini di berbagai sektor, banyak sektor yang signifikan seperti perbankan, asuransi, telekomunikasi, e-commerce, fintech, dan lainnya, memanfaatkan data kependudukan untuk memperoleh kredensial dan KYC, Know Your Customer dari Dukcapil untuk melawan data fiktif, hacker, dan hoax, misalnya untuk pemberian kredit. Dari data dashboard Dukcapil di forum Dukcapil, terlihat intensitas yang luar biasa, transaksi sebanyak 4,9 juta per 15 Oktober 2020 dari 2.819 institut yang sudah MOU dan mendapatkan akses khusus dari Dukcapil. Luar biasa masifnya transaksi dari 1.177 institusi perbankan, 50 kementerian lembaga, dan 462 perguruan tinggi, dan lain-lainnya. Jadi, apa tujuan ABDI menyelenggarakan Web Summit Satu Data Indonesia ini? Sebagai inisiatif sektor swasta, NGO, LSM, ABDI ikut membantu sosialisasi Perpres SDI Satu Data Indonesia dengan Web Summit ini agar tercapai tujuan dari Presiden Jokowi untuk mensinergi, harmonisasi, integrasi, lautan data yang tersebar di kementerian, lembaga, BUMN, Pemda, kabupaten, kota yang sangat masif dan kompleks. Menurut Menteri Bappenas, yang nanti akan bicara kemudian, 630 unit wali data tersebar di 60.000 produsen data. Turut mendukung Web Summit ini, para teknologi dan solution provider raksasa global dan nasional menjadi panelis D1 dan D2 dari Huawei Indonesia 21, yang sekarang di Indonesia sudah berjalan 21 tahun, memberikan jasanya kepada pemerintah Indonesia, masyarakat Indonesia, dan Indonesia Asia Pasifik yang sudah 53 tahun ada di Republik Indonesia. Big Box Telkom, XL Axiata, perusahaan eKYC yang akan sharing solusi mensukseskan Satu Data Indonesia. Kita juga akan meluncurkan buku Data Science AI tahun ini. Jika ada panelis dan keynote yang ingin memberikan kontribusi, membuat beberapa chapter tulisan mengenai data science, silakan hubungin ABDI. Karena kami sukses menerbitkan buku Big Data pada tahun 2019 dan sekarang sudah sold out, habis. Dan tahun 2020 kita meluncurkan 2 buku, Data Security dan AI Data Science 2020 masih bisa diperoleh di Gramedia. Ini adalah akhir dari welcome address. Semoga memberikan banyak insight kepada para peserta webinar dan ABDI bersama stakeholder-nya bisa memberikan masukan bagi Forum Satu Data Indonesia. Stay safe, stay healthy, enjoy the rest of this webinar summit yang syarat dengan narasumber high level, excellent 1 dan C level. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Saya akan serahkan kembali kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. Rudi Rusdiha atas welcoming address-nya tentang latar belakang stakeholder, serta agenda dan juga strategisnya Web Summit Satu Data Indonesia 2021 ini bagi pemerintah, industri, dan juga masyarakat. Dan agenda selanjutnya adalah ministerial keynote oleh Dr. Insinyur Haji Suharto Manoarfa, selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN atau Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Republik Indonesia.
Marilah kita mendengarkan ministerial keynote yang paling penting disampaikan langsung oleh Dr. Insinyur Haji Suharso Manoarfa selaku Menteri PPN dan juga selaku Ketua Bappenas Republik Indonesia yang juga merangkap sebagai Ketua Dewan Pengarah dan Ketua Forum 1 Data Indonesia dari tema dan juga fokus dari Web Summit 1 Data Indonesia. Kepada yang terhormat Dr. Insinyur Haji Suharso Manoarfa selaku Menteri PPN atau Bappenas, waktu dan layar kami persilahkan. Yang terhormat Kepala Staf Kepresidenan, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Muldoko, Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, His Excellency Mr. Johari Onatmangun, ini sahabat saya, Ketua APDI, Asosiasi Big Data dan AI, Bapak Dr. Rudi Rusdiah, para panelis dan peserta Web Summit yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebagai Ketua Dewan Pengarah 1 Data Indonesia, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada asosiasi dan jajaran kementerian serta teknologi providers pendukung peraturan Presiden tentang 1 Data Indonesia dan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk menyelenggarakan acara yang penting ini di tengah munculnya tantangan-tantangan dalam tata kelola data pemerintah baik di pusat maupun di daerah. 1 Data Indonesia sesungguhnya adalah dimaksudkan untuk mengatur dan meningkatkan perbaikan tata kelola data di kementerian, lembaga, instansi pusat, instansi daerah, hingga di tingkat kecamatan dan bahkan kelurahan desa. Data yang selama ini terdapat di setiap kementerian, lembaga dan daerah diproduksi dengan standar dan metodologi yang berbeda-beda sehingga menghasilkan data yang tumpang tindih, tidak akurat, tidak standar, dan tidak bisa dibagi-pakaikan. Data yang ada di mana-mana hanya diperlukan, tetapi kadangkala tidak ada di mana-mana. Sebagai Ketua Dewan Pengarah 1 Data Indonesia, Bappenas bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan 1 Data Indonesia agar data-data tidak tumpang tindih dan tetap terjaga integritas serta metadatanya di tingkat pemerintah pusat dan daerah. 1 Data Indonesia dimaksudkan untuk menciptakan tata kelola data pemerintah dengan tujuan untuk terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan antar stakeholders. Data tersebut diharapkan menjadi dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Presiden telah berulang kali mengingatkan pentingnya data, bahwasanya data merupakan kekayaan baru bangsa ini, karena kini data lebih berharga. Sehingga kesadaran akan pentingnya data harus dibangun sejak dini, baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat secara luas. Selama ini kita menganalisa data yang terpisah-pisah secara parsial. Kita harapkan kelak melalui amanat Perpres ini akan terbangun kesadaran tentang penggunaan data yang lebih luas. Seperti saat kita bicara data tentang kemiskinan misalnya, mungkin kita bicara mengenai data sebaran, kedalaman, dan keparahan kemiskinan secara statistik. Dengan adanya 1 Data Indonesia, kita berharap bisa menganalisa data spasialnya, di mana saja sebarannya, bagaimana interaksi antar wilayah. Kita juga bisa mengaitkan analisa data statistik dan spasial tersebut dengan data keuangan negara, baik APBN maupun APBD. Seberapa banyak program kemiskinan yang ada di berbagai kementerian, lembaga, dan daerah, dan seberapa besar dana yang dikucurkan untuk program kemiskinan tersebut. Kesatuan analisis tentang data statistik, data spasial, data keuangan akan menghasilkan hasil yang lebih akurat dan menjadi pengambilan kebijakan yang lebih baik. Semua jenis data, yaitu data statistik, spasial, keuangan negara, dan big data,
diharapkan nanti bisa disediakan di portal Satu Data Indonesia. Di tengah pandemi ini, data tentu memegang peranan penting dalam perumusan kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Karenanya, salah satu program prioritas Satu Data Indonesia adalah merumuskan daftar data prioritas yang diambil dari prioritas nasional, program strategis nasional, major project dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana kerja pemerintah, serta tentunya arahan Presiden yang bersifat mendesak. Pada tahun ini, daftar data prioritas yang disepakati pada Forum Satu Data Indonesia meliputi: pertama, data untuk indikator dari program tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Yang kedua, basis data program usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Serta yang ketiga, basis data program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan subsidi, serta program nasional lainnya. Percepatan implementasi Satu Data Indonesia pada ketiga data di atas dilakukan dengan memperkuat koordinasi dengan stakeholders terkait. Misalnya dibentuk gugus tugas Satu Data Indonesia, bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan subsidi yang terdiri dari Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pan-RB, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Sekretariat Negara, Badan Pusat Statistik, Kemenko Perekonomian, Kementerian PUPR, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, serta stakeholder lainnya yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu, dengan visi yang sama, yaitu mewujudkan sistem informasi dana bantuan pemerintah terintegrasi sebagai wujud pengelolaan keuangan negara berdasarkan Satu Data Indonesia. Pemerintah berupaya mendukung terciptanya data yang akurat, tidak tumpang tindih, dan redundant, mutakhir, serta dapat dibagi pakaikan antar stakeholder. Untuk mendukung terciptanya basis data program UMKM, Bappenas bersama jajaran Dewan Pengarah Satu Data Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, BKPM, dan stakeholders lainnya berupaya penuh melakukan identifikasi data terkait UMKM. Kita paham betul UMKM memegang peran penting sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia yang telah menjadi sumber dari dinamika ekonomi nasional dan kunci penyerapan angkatan kerja nasional. Semua upaya dalam Satu Data Indonesia kuncinya adalah kolaborasi dan sinergi dari seluruh stakeholder di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, serta pengawalan implementasinya secara nasional oleh publik. Dari sisi jumlah kelembagaan yang terlibat sangat besar, dan jumlah wali data di kementerian, lembaga, dan daerah lebih kurang 630 unit. Jumlah wali data pendukung yang ada di setiap organisasi perangkat desa daerah yang terdapat di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota bisa mencapai hampir 20.000 wali data pendukung. Belum lagi jumlah produsen data yang bisa menghasilkan 2-3 produsen data di masing-masing organisasi pemerintahan daerah. Bahkan bisa mencapai 60.000 produsen data. Itulah perlunya kolaborasi dan sinergi dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia. Kami memberikan apresiasi atas terselenggaranya Web Summit Satu Data Indonesia dan e-Government oleh ABDI bersama para stakeholders, kementerian, Dirjen Dukcapil, Direktur BRI Dr. Indra Utoyo, Wakil Direktur BCA, Arman Hartono, CEO Huawei, Jackie Chan, NEC. Kiranya Web Summit ini dapat terlaksana dengan sukses dan menjadi event untuk meningkatkan kolaborasi antara para stakeholder di Satu Data Indonesia dan stakeholder sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan indeks readiness Indonesia dan pelayanan masyarakat yang berkualitas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Insinyur Haji Suharto Manoarfa selaku Menteri PPN dan juga sebagai Ketua Bappenas Republik Indonesia atas ministerial keynote yang sangat insightful tentang pentingnya kolaborasi antara stakeholder Satu Data Indonesia.
memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah pusat dan juga daerah dari seluruh provinsi, kabupaten kota, dan semua lembaga terkait. Menteri PPN atau Bappenas juga merangkap sebagai Ketua Dewan Pengarah dan juga Ketua Forum 1 Data Indonesia. Dengan anggota para menteri di Kabinet Indonesia Maju, beberapa berkenan hadir pada Web Summit Day 1 dan juga Day 2 pada hari ini. Dan terdapat 630 wali data dan juga 60.000 produsen data di pemerintah pusat maupun daerah. And the next agenda is keynote speech from Huawei Indonesia. The Honorable Mr. Jason Chang as the President Huawei Cloud and AI Indonesia Business Group, the time and screen is yours. Dr. Chapil, Bapak Rudi Russedia, Chairman of ABDI. All the keynote speaker and panelist speaker in Day 1, Day 2, distinguished participants. Selamat siang, good afternoon. On behalf of CEO of Huawei Indonesia, let me convey my warm welcome to everyone present today and allow me to deliver his speech in a very good moment of the day. We hope that everyone are in good health. Last year, the President of Jokowi gave a very clear direction on the data and information in digital transformation era. Mr. President said, data and information is the most precious asset, the new oil. It is true that data traffic is multiplying, connectivity is increasing, and a whole new opportunities and possibilities open up. Therefore, those who are able to channel massive data traffic will make better use and great benefit of data and create more success. The government Satu Data Indonesia policy shows that the nation has already taken data and information a priority. It is very important that data is correctly managed, security protected, and well integrated, so that it can be used to make the right policy and maintain data sovereignty. In addition, the implementation of the government's SPPE or e-government will help the government streamline process in bureaucracy, create more transparency, and most importantly, improve public service. We strongly support this great government initiative, as we believe this will drive this nation towards digital transformation across all sectors. At Huawei, we believe big data management can support data integration connected with other sectors, such as e-commerce, banking, telecommunications, education. At the same time, the deployment of highly secure digital technologies is necessary to ensure data protection as the most comprehensive and highest standards. Huawei believes that e-government will be the only way in the future. However, moving forward, an e-government is not an easy task and needs to be supported by appropriate policies. The Satu data policy is one way to make smoother transition to e-government. At the same time, integrating that much data comes with its own challenges. Huawei's keep in-depth research in the smart data field. We have e-government solution, intelligent transportation solution, safe city solutions. Those solutions are to enable one ID, one Windows, one network, public service, facilitating data sharing, simplifying service handling for residents, and improve the efficiency of city service. With Huawei worldwide best practice and use case, our solutions in data and information-related technologies could be instrumental to address these pain points. More importantly, we will help to solve future problems and challenges that may arise. We are honored to be able to support Duke Chapil with cloud infrastructure and big data management
as well as we have been working with more than 300 users from the government sector. To manage and integrate large volumes of citizenship, Duke Chapel needs reliable technology solutions. Huawei continues to improve and provide best cloud solution with global cyber and data privacy standard to support the current and future needs. Both seamless data integration and secure data will be the key to support government, SAR2 data, and the e-government's efforts in order to provide better public service and drive other digital transformation in Indonesia. Big data can be used as a basic assessment and evaluations to find out the final results of implementing the program. Data is needed. Without data, it is difficult to know what extent the implementation of program has resulted. And most importantly, for the leaders, the use of data is needed for decision-making, for policy determination. A leader needs data and has been analyzed as the most reliable consideration in determining policy and decision-making. And to implement SAR2 data policy, it takes superior human resource. Huawei believes that the quality of human resource is also the key of success. Together with Duke Chapel and Huawei are working on upskilling internal talents so that they can use every latest technology to its fullest potential. In the era of data and information, technology is really important, but it's the tool to serve the great goal, that is create value for the entire society. What is the value of that Indonesia want to achieve? We know that Indonesia has a grand vision to become a global economic powerhouse by 2045. But more than that, the goal is to ultimately bring a net positive for the people, increasing the quality of life economically and socially. It takes a synergy of entire ecosystem, government, academia, communities, and industries to fulfill this dream. I believe that through multiple helix collaboration between all stakeholders, Indonesia will be able to drive this national great digital transformation, achieve its economic vision, and especially make e-government a success for the benefit of the people. Finally, I would like to thank all government partners, Duke Chapel of the Ministry of Home Affairs, and wish SAR2 Data Indonesia and e-government could be catalysts to Indonesia digital transformation. I hope that today's event is beneficial for everyone as we build the foundation for more prosperous, fully connected, and intelligent Indonesia. Together, we can make it. So stay safe and healthy. Terima kasih. Thank you all. A smart society is just around the corner. Cloud, AI, and 5G have been the driving forces powering smart society and accelerating urban development. Huawei Cloud is committed to building city intelligent twins to facilitate city governance, to benefit the people, and to boost the economy. The Huawei Cloud e-government solution enables one ID, one window, and one network public services, facilitating data sharing, simplifying service handling for residents, and improving the efficiency of city services. The Huawei Cloud Intelligent Transportation solution optimizes signal light timing and road layouts, reducing traffic congestion in cities and making travel greener. The Huawei Cloud Safe City solution identifies people, vehicles, articles, and events, and performs big data analysis, effectively reducing crime and creating a safer living environment.
The Huawei Cloud Smart Healthcare solution improves medical information sharing among hospitals and implements medical big data and AI-assisted pathological diagnosis, making it easier for people to get medical treatment and making diagnoses and treatment more efficient. The Huawei Cloud Smart Education solution gives all primary and secondary school students in the city access to top-flight teachers in the top schools. Universities can use cloud computing and AI to make scientific research and innovation significantly more effective. Huawei Cloud strengthens government management, decision-making, and public service capabilities. It accelerates the upgrading of local industries, leveraging the power of cloud, AI, and 5G high-tech enterprises, such as internet, information technology, bioengineering, AI, and intelligent manufacturing enterprises are working together to build a greener industry ecosystem to achieve sustainable development and to comprehensively improve local economies. Huawei serves more than 200 governmental and public affairs organizations in more than 80 countries and regions. In Beijing, Huawei Cloud helped Beijing build a first-class government service center, improving system resource utilization by threefold. In Tianjin, Huawei Cloud reduced the average length of the morning rush hour by 15 to 20 minutes in Tianjin Eco-City and maintains a clear path through the city for emergency vehicles. In Shenzhen, Huawei Cloud helped Longgang build a smart policing video cloud and policing big data platform, which reduced criminal incidents by 29% year-on-year. In the future, Huawei Cloud will team up with partners to build a rich cloud, AI, and 5G industry ecosystem, construct a smart city digital platform, and advance intelligence for smart cities. Okay, thank you all for today. Okay, thank you. Thank you for Mr. Jason Chang for giving us a very insightful keynote speech on 21-year Huawei involvement in developing Indonesia, telco infrastructure, and Huawei continuing support, which is very important to the success of Satu Data Indonesia, SDI, e-government, SPBI. Baik, di tengah pandemi COVID-19, PT Bank BRI terus menorehkan prestasi yang sangat luar biasa, dan pastinya di tingkat dunia sebagai perusahaan publik yang dianggap paling bernilai di Indonesia oleh Forbes 2021 Global 2000 World's Largest Public Companies. BRI pada usia 125 tahun konsisten menjadi salah satu bank pemerintah yang terbesar dan strategis di Indonesia dengan visinya yaitu menjadi the most valuable bank di Asia Tenggara dan juga home to the best talent dan data scientist. BRI terbukti sukses dalam implementasi data from the age to AI, data for enterprise AI, data security and governance, data champion, sehingga mendapatkan banyak penghargaan. Salah satu wujud dari proses transformasi digital yang dilakukan oleh BRI dalam meningkatkan kualitas layanan dan produk bagi pelanggan dan masyarakat Indonesia. Ini kita kutip dari kata Dr. Insinyur Indra Utoyo MSc selaku Direktur Digital dan Teknologi Informasi Bank BRI. Untuk itu langsung saja kita akan mendengarkan keynote speech sekaligus sebagai host pada Day One BRI Hall hari ini, yaitu Bapak Dr. Indra Utoyo selaku Direktur Teknologi dan Operasi Bank BRI. Kepada yang terhormat Dr. Indra Utoyo, waktu dan layar kami persilakan. Baik, yang saya hormati Menteri Pembangunan Nasional, Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketua Bappenas, Bapak Suharto Manoarfa, Bapak Duta Besar RI untuk Cina, yang saya hormati Bapak Dirjen Dukcapil, Pak Prof. Sudan, juga yang saya hormati Ketua ABDI, Bapak Dr. Rusdi Ustia, I think Pak Jason Chang from Huawei, juga kepada sahabat saya Pak Arman De Hartono selaku Wakil Presiden Direktur BCA, dan juga seluruh panelis serta Bapak dan Ibu peserta Web Summit yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat siang
Sebelumnya saya terima kasih kepada Abdi, Asosiasi Big Data dan AI, jajaran kementerian, stakeholder dari Perpres 39/2019, Satu Data Indonesia, dan Dirjen Dukcapil, Prof. Sudan, sebagai produser dan juga wali data Satu Data Kependudukan RI yang ikut mendukung Web Summit SDI dan berpartisipasi di BRI Hall pada siang hari ini. Satu Data Indonesia adalah peraturan presiden yang tadi saya sampaikan mengatur kebijakan tentang tata kelola data yang ada di pemerintahan, baik di tingkat pusat, BUMN hingga Pemda, tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan yang sangat luas. Data yang dikelola pemerintah saja tentu sudah luar biasa masifnya, termasuk sumber data yang paling strategis dari Dirjen Dukcapil sebagai wali data dan data kontrol yang menghimpun seluruh data kependudukan 270 juta penduduk Indonesia, terbesar keempat di dunia dengannya di Dirjen Dukcapil begitu. Di sini perbankan tentu dan juga industri lain, telco, ISP, asuransi maupun swasta sebagai pengguna data dalam supply chain yang sangat besar dan besar. Izinkan saya juga menyampaikan sharing terkait dengan data integrity dan juga inklusi dan governance, bahwa belum pernah mungkin data integrity dan privacy seperti hari ini, di mana penggunaan data begitu banyak, begitu sangat luas, transaksi dengan shifting menuju digital yang menjadi new normal ini yang berkembang sangat cepat dan dinamis. Kita melihat bahwa di perbankan saja sudah terjadi shifting begitu dari juga akibat pandemi sudah bergeser kepada penggunaan online banking, digital banking yang semakin masif. Ditambah juga ada bagaimana rekan-rekan fintech juga membuat adopsi dari layanan keuangan semakin masif melalui layanan e-wallet yang juga sudah diterima di berbagai sendi kehidupan kita. Kemudian di bank sendiri juga sudah bergeser, bank tidak lagi tertutup sebagai sebuah sistem, tapi harus juga melakukan kolaborasi secara masif dalam sebuah model open banking, sehingga data, integritas data yang juga harus dijaga juga dipertukarkan begitu, dan dengan partisipasi dan partnership dan kolaborasi dengan partner-partner fintech payment, e-commerce, ride share dan sebagainya secara masif. Dan kita lihat juga seperti di BRI begitu, pertumbuhannya luar biasa dan sekarang BRI dengan jaringan terbesar, namun transaksi digitalnya sudah 94% dari total transaksi. Sementara yang dilakukan melalui offline tinggal 6% ya. Dan dalam tahun lalu saja pertumbuhan dari mobile banking kami hampir 400%. Dengan jumlah rekening kami sekitar 160 juta, rekening pinjaman sekitar 14 juta, dan transaksi di mobile banking kami sudah mencapai 765 juta transaksi dengan data unik CIF sebesar 117 juta untuk CIF-nya begitu. Next. Nah, tentu BRI membutuhkan data integrity untuk bisa memberikan layanan yang terpercaya dan juga memastikan manajemen risiko yang sebaik-baiknya. Maka kami sebagai bank yang bergerak di microfinance, ya, kami disebut sebagai the largest microfinance institution in the world karena memang segmen kami di mikro, kecil dan menengah dengan jumlah customer base. Kemudian juga kami ini tentu menjadi pengguna yang besar dari data Dukcapil dalam menerapkan prinsip KYC yang memang menjadi bagian dari kepatuhan. Seperti mungkin kami masih di bawah telco, tapi kami penggunaan dari data KYC. Next. Nah, data integrity tentu menjadi sangat penting karena kita bicara di industri yang trust begitu, maka proses-proses yang di era sudah bicara di era digital banking begitu, maka proses eKYC dalam produk digital juga menggunakan akses kepada Dukcapil dalam akses kepada face recognition, check liveness begitu, menggunakan data kependudukan agar diperoleh single source of truth ya. Dan ini kami gunakan di berbagai front end kami yang nanti merujuk kepada satu sumber data yang benar begitu. Dalam hal ini adalah data kependudukan. Next. Nah, kita melihat memang dari perkembangan pertumbuhan penggunaan era digital ini yang makin berkembang transaksinya. Kita juga melihat di sisi lain inovasi berkembang, namun juga ancaman terhadap data, risiko cyber juga semakin besar.
ada risiko yang semakin meningkat. Ini kita lihat menjadi sebuah area yang memang harus kita mitigasi di samping kemanfaatan yang. Nah, kita lihat ada 3 aspek. Aspek sustainability juga menjadi makin penting di era sekarang ini. Bagaimana kita memastikan keberlanjutan dari aktivitas kehidupan ini, ya, termasuk perbankan untuk mendukung yang namanya environment, social, dan governance, dengan memperbaiki praktek-praktek terkait dengan privacy, keamanan data, begitu, yang sudah menjadi desakan dari stakeholder, termasuk para analis, para investor, sudah mendesak untuk kita mengadop cara-cara yang mengikuti kaidah-kaidah compliance dan juga sustainability. Kemudian juga di sisi kepatuhan juga kita harus memenuhi berbagai aturan-aturan, termasuk dari rencana undang-undang perlindungan data privacy, kemudian dari OJK, dari Kominfo, yang memang mengharuskan kita untuk memastikan kepatuhan dalam hal menjaga data dari nasabah-nasabah, begitu. Dan terakhir adalah bagaimana governance di dalam perusahaan juga memastikan bahwa data integrity, privacy ini harus terjaga dengan baik. Karena ini terkait dengan trust dan juga bagaimana nasabah nanti merasa nyaman dalam hal melakukan kegiatan transaksinya di perbankan. Next. Nah, oleh karena itu di dalam tekanan secara stakeholder juga kita rasakan bagaimana di dalam, termasuk dalam hal sebagai public company, ini sudah ada indeks yang diwajibkan bagi para pelaku untuk comply terhadap environment, kemudian juga kepada social dan governance dalam ESG index, di mana itu terkait dengan sustainability ini diukur, dan ada salah satu komponennya itu data privacy dan security hampir 11%. Ini merupakan komponen yang diukur untuk melihat sebuah perusahaan sudah melakukan kaidah-kaidah yang benar dan baik, begitu, dan menggunakan tata kelola yang baik dalam hal mengelola data integrity, data privacy, dan juga protection. Next. Nah, kita lihat juga dengan era digital yang masuk kepada era kolaboratif ekonomi, ini kita melihat bagaimana kita masuk ke era open banking, di mana terjadi kolaborasi yang masif. Oleh karena itu, data dipertukarkan, tapi tadi disampaikan oleh Bapak Menteri BPN dan Ketua Bappenas bahwa bagaimana kita berbagi pakai dari data, tapi harus memenuhi kaidah-kaidah yang kita sebut dengan trusted balance personal data ecosystem, di mana data privacy sudah terlindungi, namun data dipertukarkan, tapi tetap memberikan value. Nah, menggabungkan ketiga antara value, privacy, dan exchange, inilah titik temunya di mana nanti sebuah trusted system itu harus diberikan di era digital ini. Next. Kita melihat memang tekanan atau desakan untuk kita bisa memberikan trust, begitu, trust system di dalam perlindungan data, integrity, dan juga governance. Ini saya semakin standar di norma yang standar di seluruh dunia, dan termasuk juga pasti di Indonesia ini yang beberapa peraturan sudah mengaturnya, baik kami di OJK, Undang-Undang Nomor 11, tadi kemudian juga peraturan Kominfo, PP 71/2009, dan rencana Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Next. Nah, pada ujungnya layanan ini saya rasa ujungnya adalah pada memberikan layanan yang bisa terpercaya, bukan hanya masalah layanan dilakukan transaksi secara digital yang inovatif, namun bagaimana kita memberikan trust dan bagaimana kita menempatkan trust itu pada at the center dari customer experience di dalam desain setiap interaksi kita dalam penggunaan layanan kita. Oleh karena itu, maka semesta dalam hal mengelola data di era digital yang semakin kolaboratif ini, maka harus mengadop kepada praktek-praktek baru. Next. Yang mungkin dulu kita hanya sebut CIA, dulu kita sebutnya confidentiality, integrity, dan availability, tapi itu tidak cukup. Saat ini harus ditambah juga komponen lain terkait dengan privacy, safety, reliability, ini hal yang memang harus dipenuhi agar kita bisa memberikan sistem yang terpercaya di dalam memberikan layanan di era digital ini, khususnya terkait dengan keamanan data, integrity data, dan juga governance, begitu. Demikian, tentu besar harapan kami bahwa diskusi pada Web Summit ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pemeliharaan satu data kependudukan untuk meningkatkan integritas dan keamanan data pemerintah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Rudi Rusdiah selaku Ketua ABDI,
dan para pendukung acara ini, baik stakeholder pemerintah, rekan-rekan dari industri, technology providers, dan para sponsor begitu. Salam sehat dan sukses dengan Web Summit-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Indra selaku host Day One BRI Hall atas keynote speech yang sangat full dan juga sangat inspiring for the audience. Dan semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia hingga di pelosok tanah air di mana cabang-cabang BRI selalu siap untuk melayani. Dan sekarang kita akan beranjak ke keynote speech yang akan dibawakan oleh Bapak Arman Wahyudi Hartono selaku Vice President Director PT Bank Sentral Asia Tbk. Putra founder grup Jarum ini memperoleh gelar Master of Science di bidang Engineering Economic System and Operation Research dari Stanford University. BCA selaku bank swasta terbesar di Indonesia yang sangat sukses meraih penghargaan Forbes Global 2000 Awards dalam usianya yang lebih dari 60 tahun. Langsung saja kita akan mendengarkan keynote speech yang akan dibawakan oleh yang terhormat Bapak Arman Hartono selaku Presiden Direktur dari PT Bank Sentral Asia Tbk. Waktu dan layar kami persilakan. Kepada yang saya hormati Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Muldoko, Kepala Kantor Staf Kepresidenan. Kepada yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Haji Soeharto Monoarfa, Menteri BPN, Ketua Bappenas. Kepada yang saya hormati Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN. Kepada yang saya hormati Bapak Zudan Fakrullah, Dirjen Dukcapil Kemendagri. Kepada yang saya hormati Bapak DRS Jauhari Oratmangun, Duta Besar RI untuk RRT. Kepada yang saya hormati Bapak Jackie Chan, CEO Huawei Indonesia. Kepada yang saya hormati Bapak Dr. Indra Utoyo, Direktur BRI. Dan kepada yang saya hormati Bapak Dr. Rudi Rusdiah, Chairman APDI. Kepada yang saya hormati dan saya cintai manajemen dan teman-teman dari BCA, seluruh nasabah BCA, dan kepada Bapak Ibu yang kami cintai semua peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan, Sang Pencipta, sehingga kita bisa bertemu secara virtual di acara hari ini, di acara Web Summit SDI. Walaupun secara virtual, kita yakin semuanya masih antusias dan sehat. Saya ingin ucapkan pertama-tama terima kasih kepada seluruh dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak, sehingga hari ini bisa terselenggara Web Summit SDI hari pertama. Seperti kita ketahui, SDI adalah peraturan Presiden yang mengatur kebijakan tentang tata kelola data, governance, yang ada di pemerintah untuk tingkat kementerian, tingkat pusat, BUMN, Pemda, dan seluruh negara kita. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk nomor 4 terbesar di dunia, 270-an juta. Sehingga keberadaan data kependudukan yang tepat, data apapun yang terkait dengan negara ini dengan tepat, sangat strategis bagi negara. Contohnya bagi BCA, di perbankan, kita sangat menyambut baik keberadaannya SDI ini. Web Summit ini sangat bermanfaat bagi seluruh industri. SDI sangat erat kaitannya dengan seluruh industri, baik itu untuk pemerintahan, perbankan, asuransi, telco, commerce, dan segala perdagangan lainnya. Seperti yang telah kita pahami, data pun juga bisa menjadi sangat dinamis, sehingga harus siap kalau ada perubahan langsung dikinikan. Dan ini menjadi tantangan luar biasa karena penduduk Indonesia 270-an juta. Lokasinya juga berjauhan.
sehingga SDI ini, inisiatif ini, menjadi sangat strategis bagi negara. Tantangan pertama dalam data di awal selalu adalah pengkinian data, pembersihan data, memastikan datanya pasti tepat di suatu saat dari manapun juga, dan bisa diakses dengan cepat. Namun karena begitu besarnya manfaat dari data, katanya data adalah the new oil, sehingga menjadi tantangan kedua adalah security, keamanan. Karena banyak pihak yang bisa merugikan negara menginginkan data-data ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pesan Presiden Jokowi di parlemen pada tanggal 17 Agustus membawa kita pada kesadaran baru, di mana adanya harta yang sangat berharga dalam bentuk data yang harus kita jaga bersama. Dijaga oleh seluruh bangsa Indonesia dan jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak berkepentingan, oleh para hackers, atau bahkan merugikan. Kesadaran ini harus dibangun sejak dini oleh seluruh pihak. Jangan sampai masyarakat Indonesia tertinggal dalam meningkatkan kompetensi terkait dengan data, big data, AI, artificial intelligence, cloud computing, dan lainnya, dan dipastikan aman. Kegiatan Web Summit SDI ini menjadi sebuah langkah strategis, mengumpulkan banyak perwakilan dari seluruh industri. Saya apresiasi kepada semua yang telah menjadikan acara ini menjadi kenyataan, sehingga kita mulai bisa membicarakan bagaimana kita memastikan datanya itu tepat, bagaimana kita meningkatkan sistem keamanan itu menjadi lebih aman untuk negara kita, dan semoga harapan kami melalui diskusi di Web Summit ini menjadi manfaat bagi seluruh negara. Pada akhir kata, saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi sehingga kegiatan ini bisa diselenggarakan, dan salam sukses. Kita jadikan satu data Indonesia. Kita jadikan satu Indonesia yang maju. Sukses selalu Indonesia. 8 Windu, PT Bank Sentral Asia Tbk BCA telah hadir senantiasa di sisi Anda, menghadirkan service excellence bagi nasabah di seluruh penjuru. Revolusi peradaban terkini berjalan seiring konsistensi adaptasi BCA yang senantiasa menghadirkan digital banking dengan teknologi yang mutakhir. Kris hadir sebagai jaringan pembayaran yang menggunakan QR Code untuk membantu merchant menerima pembayaran dari semua aplikasi berbasis QR di Indonesia, seperti BCA Mobile dan Sakuku. Frekuensi transaksi non-tunai menggunakan Kris menanjak signifikan, sejalan dengan gaya hidup masyarakat Indonesia yang kini menerapkan cashless society serta akselerasi awareness di tengah situasi pandemi COVID-19. Hingga Januari 2021, BCA telah bekerja sama dengan 356.000 merchant, meningkat hampir 4 kali lipat sejak awal tahun 2020 di berbagai wilayah Indonesia dalam penggunaan pembayaran Kris. Cardless di BCA Mobile menjadi salah satu fitur idola nasabah, utamanya generasi milenial. Tren penggunaannya pun terus meningkat dari sisi frekuensi transaksi. Tarik tunai dan setor tunai tanpa ribet di BCA Mobile. Kartu flash dengan logo baru kini bisa dibikin simple untuk melakukan top up di BCA Mobile. Cukup tempelkan di bagian NFC smartphone Android atau iPhone. Cukup dengan satu sentuhan dan voila! BCA Mobile yang kini menjadi primadona terus bergerilya menjadi fitur digital banking utama nasabah hingga mampu mencatatkan peningkatan signifikan dari sisi frekuensi transaksi finansial seiring dengan beragam fitur terbaru BCA Mobile. Kedepan, BCA berkomitmen membangun ekosistem keuangan digital yang lebih luas dan lebih masif. Berbagai event semakin mungkin dilaksanakan secara virtual. BCA Expoversary, ajang rasa syukur ulang tahun ke-64 BCA untuk pertama kali dilaksanakan secara online, diikuti nasabah dari seluruh penjuru. Antusiasme masyarakat terbukti dengan lebih dari 1.200.000 pengunjung datang dalam sebulan pelaksanaan. Masih dalam rangkaian ulang tahun ke-64, BCA UMKM Fest digelar.
diramaikan oleh lebih dari 18.000 produk unggulan dari 1.700 merchant. Digelar 16 April hingga 8 Mei 2021, Bangga Lokal, Bangga Buatan Indonesia. Melalui terobosan di bidang digitalisasi perbankan, BCA akan senantiasa hadir memberikan layanan yang aman, serba mudah, dan serba cepat. Untuk Anda dimanapun berada, dari kami yang senantiasa di sisi Anda. Oke, baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Arman Hartono atas keynote speech yang sangat menarik, mendukung program pemerintah Satu Data Indonesia, dan juga sudah menyapa seluruh staf karyawan, stakeholder, dan juga masyarakat Indonesia selaku nasabah dari Bank BCA di tanah air. Kita akan melanjutkan kembali dengan kata sambutan dari pembicara ataupun speaker selanjutnya yang paling strategis dan juga sangat bagus untuk mengelola data pendudukan masyarakat Indonesia dan berbagi pakai dengan stakeholder dari berbagai sektor industri dan juga ekonomi untuk mempercepat pemulihan ekonomi di era pandemi COVID-19 ini. Untuk itu kita boleh sambut bersama Profesor Dr. Zudan Arif Fahruloh SHMH selaku Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, yang kita juga sering mendengarkan saran serta nasihat beliau melalui YouTube dan juga sosial media channelnya. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Zudan AF SHMH, waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Rudi Rusdiah, Chairman Abdi, yang sudah mengundang saya untuk hadir di dalam acara yang sangat bagus ini, Web Summit Satu Data Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat, salam bahagia, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kalau kita berbicara salah satu unsur yang sangat penting di dalam berdirinya negara, selain ada pemerintah yang berdaulat, ada wilayah, dan ada pengakuan dari negara lain, adalah adanya penduduk. Saat ini penduduk Indonesia berjumlah kurang lebih 271 juta, merupakan salah satu negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Nah, dalam topik ini saya ingin mengajak para pemirsa semua untuk mendiskusikan tentang satu data kependudukan untuk tata kelola bernegara yang lebih baik. Bagaimana kami, Direktorat Jenderal Dukcapil, menata kelola 271 juta penduduk tersebut. Kalau kita lihat bagaimana persebaran penduduk kita, Ibu dan Bapak, kita akan melihat bahwa penduduk kita terbesar 56% ada di Pulau Jawa. Kemudian 21,7% ada di Sumatera. Sebesar kurang lebih 6% ada di wilayah Kalimantan. 1% ada di Maluku dan Maluku Utara, 2% ada di Papua, kemudian ada kurang lebih 5,5% ada di wilayah Bali, NTB, dan NTT. Sedangkan di wilayah Provinsi Sulawesi sebesar 7%. Itulah kurang lebih dinamika demografi kita. Dan ada fakta yang sangat menarik bahwa penduduk kita itu memiliki dinamika yang sangat tinggi. Di 6 bulan pertama semester 1 tahun 2021 ini, sebesar kurang lebih 3,2 juta penduduk kita melakukan perpindahan penduduk. Jadi pindah dari kabupaten satu ke kabupaten yang lain, pindah dari provinsi satu ke provinsi yang lain, lebih kurang 3,2 juta. Jadi rata-rata setiap bulan 500.000 penduduk di Indonesia berpindah. Bagaimana angka kelahiran? 6 bulan ini ada kelahiran kurang lebih 376.000 bayi yang lahir. Ini dicerminkan dengan pembuatan akte kelahiran. Kemungkinan bayi yang lahir lebih besar karena ada yang akte kelahirannya belum dibuatkan. Dan bagaimana kematian? Kaitannya dengan kematian ini kami mengukur dengan pembuatan akte kematian. Selama 6 bulan ini ada kurang lebih 619.000 akte kematian dibuat. Bisa jadi tingkat kematian lebih dari itu. Dan kalau kita lihat
ada sedikit kenaikan di bulan Mei ke bulan Juni ini. Mungkin ini ada kaitannya juga dengan kenaikan mortalitas ataupun fatalitas akibat COVID-19. Dan yang menarik adalah di bulan Juni tingkat perpindahan penduduknya sangat tinggi. Kalau di bulan Mei 421.000, di bulan Juni penduduk kita yang berpindah berjumlah 742.000. Mungkin ini kaitannya dengan perpindahan ini terjadi karena anak sekolah, anak-anak yang mau masuk SMU terkait dengan zonasi, ini berimplikasi dengan perpindahan penduduk. Jadi dinamika penduduk kita sangat tinggi. Dan Dukcapil adalah satu-satunya institusi yang secara rutin day to day, setiap hari melakukan updating data kependudukan. Setiap hari yang lahir, yang mati, yang kawin, yang cerai, yang pindah, itu dilakukan pendataan, dicatat. Tentu saja pencatatan ini berbasiskan laporan dari penduduknya. Kalau penduduknya tidak melapor, kami dari Dukcapil tidak memiliki input data untuk dimasukkan ke dalam sistem. Jadi perlu pelaporan secara rutin dari penduduk terkait dengan transaksi kependudukan yang terjadi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat apa yang harus kita lakukan saat ini, negara kita terus mewujudkan kebijakan single identity number ke dalam implementasi seluruh proses-proses bernegara, tata kelola bernegara, baik yang ada di sektor swasta maupun yang ada di sektor pemerintah. Kita dorong untuk menggunakan single identity number yang tercermin di dalam NIK. Penduduk kita 271 juta tadi seluruhnya sudah memiliki NIK, by name, by address. Nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu, nama bapak, ada 31 elemen data. Dan inilah yang akan kita dorong untuk Indonesia seperti negara maju, misalnya di Amerika dengan social security number-nya, atau di Jepang dengan my number. Nah, kita terus berproses ke sana sehingga setiap transaksi nanti diharapkan menggunakan NIK. NIK kita gunakan sebagai wajah dari penduduk itu. Sehingga NIK kita jadikan dasar untuk penerbitan paspor, SIM, NPWP, polis asuransi, rekening bank, ijazah, dan dokumen-dokumen yang lainnya. Bapak dan Ibu, yang perlu saya sampaikan adalah bagaimana Dukcapil bertransformasi untuk membangun satu data kependudukan itu. Ada 10 langkah transformasi, tetapi yang paling besar adalah transformasi ketika kita membuka era pemanfaatan data. Ketika Kementerian Dalam Negeri di tahun 2015 dengan Permendagri 61 tahun 2015 membuka berbagi pakai data kependudukan dengan cara verifikasi data. Inilah yang membuka ruang yang lebih besar bagaimana kita membangun single identity number itu. Satu penduduk hanya boleh memiliki satu identitas, hanya boleh memiliki satu alamat, dan hanya boleh memiliki satu kartu keluarga. Hanya terdata di satu tempat. Walaupun bisa jadi memiliki rumah lebih dari satu ataupun memiliki keluarga lebih dari satu, tetapi hanya boleh terdata dengan satu KTP, satu kartu keluarga, dan satu identitas. Inilah yang menjadi awal di dalam transformasi kita. Nah, dengan era pemanfaatan data, era berbagi pakai, maka pemerintah terus mendorong itu semua karena sudah diamanatkan hal ini di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa dalam proses-proses untuk pelayanan publik, proses demokratisasi, alokasi anggaran, perencanaan pembangunan, bahkan sampai penegakan hukum dan pencegahan kriminal, data yang digunakan harus data dari Kementerian Dalam Negeri, artinya data kependudukan dari Dukcapil. Dan ini juga sudah dipakai untuk baseline Pileg-Pilpres 2014-2019. Dipakai sebagai metode campuran, ya, mix method di dalam sensus 2020 kemarin, sensus berbasis data registrasi. Juga digunakan untuk menghitung DAU, DAK, alokasi dana desa, dan terakhir juga Ibu dan Bapak tahu semua
digunakan untuk kartu prakerja, bagaimana negara kita memverifikasi penerima bantuan sosial, juga verifikasi dan validasi data-data untuk pelayanan publik dan layanan-layanan yang lainnya. Jadi kalau kita lihat, Bapak dan Ibu, saat ini untuk kita menuju satu data kependudukan, kita berbasis NIK. Dan sudah ada lebih dari 3.466 lembaga yang kerjasama dengan Dukcapil. Ada 2.162 lembaga pusat dan 1.304 lembaga daerah yang terus menggunakan data Dukcapil untuk tata kelola mereka, sehingga tata kelolanya bisa menjadi lebih cepat dan bisa dihindarkan kesalahan-kesalahan di dalam data itu. Who you are bisa lebih tepat lagi karena bisa digunakan berbagai faktor untuk autentikasinya. Bisa dengan NIK, bisa dengan biometrik sidik jari, bisa juga dengan face recognition. Kalau saya menceritakan bagaimana berbagi pakai kita yang diawali tahun 2013, itu baru 10 lembaga yang bersedia kerjasama dengan Dukcapil. Mungkin pada waktu itu masih ragu-ragu, apa benar data Dukcapil itu akurat? Itu 2013 baru 10 lembaga. Kemudian 6 tahun yang lalu di 2015 itu ada 30 lembaga. Kemudian dalam waktu 1 tahun itu bertambah 40. Maka di tahun 2015 ada 70 lembaga yang kerjasama dengan Dukcapil, mulai percaya dengan data Dukcapil. Nah, saat ini di tahun 2021 sudah ada 3.466 lembaga yang bekerja sama dengan Dukcapil untuk akses verifikasi data. Kita bertahap menuju integrasi dan koneksi data secara nasional. Jadi Bapak dan Ibu, kita mulai menuju satu data kependudukan untuk seluruh keperluan. Jadi dalam tata kelola bernegara, kita mulai menggunakan NIK yang sudah beroperasi atau sudah terimplementasi integrasinya ada 1.800-an lembaga. Sisanya dari 3.466 lembaga tadi sedang berproses menuju integrasi data. Jadi mudah-mudahan ini terus bisa membangun dan menjadikan tata kelola bernegara kita bisa lebih baik, lebih akurat, dan lebih cepat. Tentu saja bantuan dari Ibu Bapak semuanya, seluruh stakeholders akan menjadikan data-data kependudukan ini lebih akurat, lebih cepat di dalam kita nanti menuju pelayanan publik yang lebih baik karena kita sudah menggunakan satu data berbasis NIK. Nah, Bapak dan Ibu, lembaga-lembaga yang sudah terintegrasi rutin bertata kelola dengan mengintegrasikan data Dukcapil, misalnya Kemensos, BKN, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, BPJS Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian UMKM, ATR BPN, Polri, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Kesehatan, dan PLN. Terus ini berproses menuju integrasi berbasis data kependudukan. Dan Ibu dan Bapak, inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat mengisi acara di dalam web summit Satu Data ini. Dan harapan kami, satu data kependudukan akan menjadikan tata kelola bernegara kita menjadi lebih baik. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Zudana F. Esa MH atas paparannya yang sangat insightful, terutama sangat bermanfaat bagi semua stakeholder dan juga berbagi pakai dan memanfaatkan data kependudukan Dukcapil untuk seluruh masyarakat Indonesia di subjek datanya.